Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, pada pertemuan ini, kesempatan ini saya akan membahas tentang beberapa kesalahan yang biasa dilakukan oleh mahasiswa saat berkomunikasi atau berurusan dengan dosen. Jadi, yang pertama kita akan bahas tentang komunikasi, dan yang kedua berkaitan dengan bagaimana make appointment atau membuat janji dengan dosen. Mengapa ini penting untuk diperhatikan? Karena setiap dosen memiliki perilaku atau memiliki sikap yang berbeda saat mahasiswa salah dalam berkomunikasi ataupun mungkin juga membuat janji. Oke, kita mulai dari kesalahan dalam berkomunikasi. Yang pertama, yaitu menghubungi dosen via telepon tanpa konfirmasi. Jadi kalau Anda ingin bercakap-cakap dengan dosen, maka sebaiknya kirim pesan terlebih dahulu untuk menanyakan apakah bisa menghubungi lewat telepon. Karena tidak semua dosen nyaman untuk bisa berkomunikasi dengan mahasiswa melalui telepon. Apalagi ketika kemudian Anda tidak mengkonfirmasi bahwa Anda akan telepon, maka biasanya ketika ada telepon masuk, dosen akan menutup. Bahkan bisa-bisa panggilan telepon Anda, entah itu telepon secara langsung ataupun melalui WhatsApp, apalagi video conference atau VCon melalui WA, itu sangat mengganggu bagi dosen. Tidak semua orang akan diterima ketika kemudian dia akan melakukan panggilan untuk VCon, apalagi telepon. Itu juga penting untuk bisa diperhatikan. Jadi kalau kemudian tiba-tiba Anda telepon dosennya, kalau dosennya sedang ada waktu. Kalau dosennya sedang seminar, atau sedang ada kegiatan mengajar, ataupun kegiatan yang lainnya, maka itu akan sangat mengganggu. Bisa-bisa nomor telepon Anda akan diblok oleh dosen tersebut. Kesalahan kedua dalam berkomunikasi mahasiswa adalah tidak memperkenalkan diri saat memulai percakapan. Sering saya temui mahasiswa melakukan hal tersebut. Jadi kemudian langsung saja, "Pak, mohon izin saya akan bimbingan. Pak, mohon maaf, apakah hari ini ada kuliah? Pak, mohon maaf, apakah..." Mungkin sudah betul, sudah mohon maaf, tapi tidak memperkenalkan diri, itu adalah satu hal yang sifatnya fatal. Mengapa? Karena bisa saja si dosen itu mengajar di banyak kelas. Bisa saja kemudian si dosen juga merasa ini siapa kok tiba-tiba nanyain atau tiba-tiba ingin bertemu tanpa memperkenalkan diri terlebih dahulu. Jadi Anda setelah salam kemudian memperkenalkan diri, nama, Anda dari prodi mana, ini juga menjadi penting untuk disampaikan. Kesalahan yang ketiga dalam berkomunikasi adalah bertanya Bapak atau Ibu di mana sekarang. "Pak, Bapak sekarang di mana?" Itu seolah-olah Anda menjadi polisi dan menginterogasi si dosen. Itu kan urusan si dosen, dia mau berada di mana. Tapi kalau maksud Anda bahwa Anda ingin menanyakan, "Mohon maaf Pak, saya ingin menghadap untuk bimbingan, apakah saya bisa temui di kampus hari ini?" Itu akan jauh lebih baik dibandingkan dengan ketika Anda bertanya, "Bapak, ada di mana sekarang?" Atau "Apakah saya bisa bertemu Bapak hari ini?" Jadi ada kalimat-kalimat yang jauh lebih bagus dibandingkan dengan dua kalimat yang strike tadi, dengan menanyakan, "Mohon maaf Pak, apakah hari ini saya bisa bertemu untuk bimbingan di kampus?" Jadi nantinya, atau kalau misalnya, "Mohon izin Pak," atau "Mohon maaf Pak, saya mohon waktu untuk bimbingan. Kapan Bapak bisa ditemui dan di mana?" Karena bisa saja kemudian si dosen tidak sedang di kampus, tapi mungkin dia ada kegiatan di luar, dan mungkin Anda bisa menemuinya di kegiatan tersebut. Oke, kemudian yang keempat, tidak to the point apa keperluannya. Ada beberapa mahasiswa yang dia sudah tidak menyebutkan namanya, langsung "Assalamualaikum," gitu aja. Terus dia itu nunggu untuk dibalas oleh dosennya, baru kemudian dia mau menyampaikan apa tujuannya. Lah si dosennya bingung, "Waalaikumsalam," udah aja. Jadi seharusnya "Assalamualaikum, saya salam kenalkan diri," langsung saja menyampaikan apa keperluannya. Jadi jangan menunggu dosen untuk membalas WA atau chat Anda, tapi langsung apa keperluannya. Yang kelima, ini juga pernah terjadi, seorang mahasiswa yang kemudian saya tegur,
Ya, jadi dia sudah assalamualaikum, betul. Kemudian dia sudah menyampaikan identitasnya siapa, terus apa keperluannya, ya tanya kira-kira di kampus hari apa, jam berapa, saya sudah jawab. Tetapi kemudian ditinggal pergi. Ya, saya lihat itu centang 2 warna hijau, artinya dia sudah membaca jawaban saya. Tetapi kemudian tidak meresponnya balik apa keperluannya, ya. Kemudian ucapkan terima kasih kah atau apa gitu ya. Tapi kemudian dia langsung tinggal pergi. Nah, ini yang tidak boleh dilakukan oleh mahasiswa, karena berarti bahwa Anda tidak menyimak. Jadi setelah saya tegur, mohon maaf Pak, tadi saya sedang bekerja. Loh, kalau kemudian ketika Anda memulai percakapan dengan dosen dan ketika dijawab, maka alasan apapun itu tidak bisa diterima. Harusnya sempatkan ya untuk bisa menjawab, baik Pak, terima kasih, saya akan temui Bapak besok sesuai dengan jadwal, ya, dan seterusnya, ya. Itu jadi harus ada closing, harus ada respon balik dari Anda ketika dosen sudah merespon chatting Anda. Dan yang keenam, nah ini juga ya, tidak mengucapkan terima kasih saat menutup pembicaraan. Itu adalah sebagai respon terakhir. Baik Pak, terima kasih atas informasinya. Saya akan temui Bapak besok jam, ya. Oke. Ini penting ya. Kemudian kesalahan selain komunikasi juga kesalahan dalam make appointment atau membuat janji dengan dosen. Jadi ketika nanti Anda sudah bimbingan atau Anda ingin bertemu dengan dosen pembimbing akademik Anda atau DPAM Anda ya, atau dosen wali Anda, maka yang paling penting adalah bahwa Anda tidak menegaskan untuk datang menghadap hari, jam, dan di mana. Jadi ketika kemudian Anda sudah menanyakan, Pak, apakah besok Bapak di kampus, ada di kampus misalkan. Maka setelah dosennya menjawab, oke, saya besok di kampus jam 9 sampai dengan jam 12 misalkan. Maka respon Anda harusnya apakah Anda jadi untuk menemui ya dosen tersebut ya atau tidak ya. Oh, mohon maaf Pak, kalau jam segitu saya belum pulang dari kerja. Mungkin lain waktu saja, terima kasih ya. Tapi kalau kemudian jadi janjian, baik Pak, besok saya akan temui Bapak di kampus jam 10 ya. Jam 10 gitu ya. Jadi langsung ya menegaskan bahwa besok akan datang sesuai dengan jadwal yang sudah diberikan oleh dosen tersebut ya. Kemudian mahasiswa datang mendekati deadline waktu ya. Jadi ada dosen misalnya oke, saya besok ada di kampus jam 9 sampai dengan jam 12. Maka Anda tidak boleh datang jam 12 kurang seperempat ya, karena Anda harus memperhitungkan berapa lama urusan Anda dengan dosen tersebut, sehingga jangan sampai pas jam 12 Anda datang, dosennya sudah siap-siap mau pulang atau ada acara lain, Anda baru datang. Jadi sebaiknya kalau misalnya jam 9 sampai dengan jam 12 Anda ambil amannya aja, misalnya jam 9.30, baik Pak, besok jam 9.30 atau jam 10. Tujuannya itu apa? Ya mungkin kalau jam 9 ya dosen, tapi bagusnya memang etikanya adalah kalau Anda janjian jam 9 ya, maka Anda 15 menit sebelum janjian tersebut sudah di tempat ya. Jadi lebih baik Anda menunggu ya, sebagai bagian dari etika ya, Anda appointment dengan siapapun. Jadi pantangan bagi seorang mahasiswa untuk datang ya menjelang deadline dosen tersebut keluar dari kampus, atau dia walaupun mungkin tidak keluar dari kampus tapi mungkin dia ada keperluan yang lain ya, misalnya rapat, apalagi kalau dosen tersebut juga adalah pejabat struktural ya, yang mungkin dia juga punya banyak kerjaan lain selain kemudian menunggu Anda untuk bimbingan ataupun ya konsultasi berkaitan dengan mata kuliah ataupun tugas akhir ya. Kemudian yang ketiga, membatalkan untuk menghadap tanpa permohonan maaf dan konfirmasi ya. Jadi saya juga menemui beberapa mahasiswa yang dosen ini juga jadi keluhan dari beberapa dosen, yaitu ketika Anda sudah janjian dengan seorang dosen, maka kalau Anda ada kendala, entah itu misalkan mogok atau tidak bisa keluar dari kantor ataupun yang lainnya, maka sebaiknya ya 30 menit atau 1 jam sebelumnya Anda menyatakan bahwa Anda tidak jadi ke kampus, mohon maaf tidak jadi ke kampus karena ada kendala apa gitu ya. Itu jauh lebih baik ya. Kenapa? Jangan sampai kemudian dosen Anda menunggu, sudah janjian menunggu. Kenapa? Bisa saja kemudian dosennya punya keperluan yang lainnya, tapi karena dia menghargai Anda yang sudah membuat janji untuk bertemu, maka kemudian si dosen tidak jadi untuk segera meninggalkan tempat untuk urusan yang lain. Jadi dalam konteks ini harus saling menghargai ya.
biasanya juga beberapa dosen ketika kemudian ternyata dia jauh lebih cepat, harus jam 12 dia kemudian janji terakhir bisa ditemu di kampus, ternyata jam 10 ada kegiatan lain, maka biasanya beberapa dosen, ya termasuk saya juga, akan mengirimkan WA, mohon maaf, ternyata hari ini saya ada kegiatan yang ini, sehingga tidak bisa sampai jam 12 misalkan ya. Itu juga adalah bagian dari hubungan yang saling menghargai antara dosen dan mahasiswa ya. Kemudian yang keempat, ini yang sangat fatal yang juga saya temui di Fakultas Teknik. Apa itu? Yaitu menggunakan judul tugas akhir atau skripsi yang diberikan oleh seorang dosen, tetapi kemudian ternyata si mahasiswa tersebut tidak memilih dosen tersebut ya, melainkan memilih dosen lain sebagai pembimbingnya. Jadi ketika kemudian Anda sudah menghadap seorang dosen, sudah diberi judul ya, maka sebaiknya ya, harusnya Anda memilih dosen tersebut ya untuk dijadikan pembimbing. Tetapi kalau Anda memilih dosen yang lain, maka jangan gunakan judul yang diberikan oleh dosen tersebut. Ya, jadi saya kira itu yang penting untuk bisa Anda perhatikan ya. Bila hal tersebut pernah Anda lakukan, maka bertobatlah, jangan sampai diulangi lagi ya. Karena bisa saja kemudian hubungan Anda dengan seorang dosen bisa saja menjadi buruk ya, dan pada akhirnya malah merugikan studi Anda. Ya, karena sekali lagi bahwa setiap dosen memiliki karakter yang berbeda, sehingga Anda harus pahami, ya hindari kesalahan dalam berkomunikasi, ya ini juga menjadi penting ya untuk menunjang kesuksesan Anda dalam studi. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.